Setelah selesai dengan urusannya, Devan segera pulang ke rumah karena di saat bersamaan Raya menghubunginya dan menanyakan keberadaannya. "Sayang," panggil Devan ketika ia memasuki kamar. "Dari mana?" Pertanyaan yang terlontar dari bibir manis yang tengah mengerucut sebal itu. Devan berjalan mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Kemudian ia mengusap pipi Cubi istrinya yang semakin hari semakin menggemaskan. "Aku habis menemui Flora," jawab Devan dengan jujur. "Buk, buk." Belum selesai bicara dirinya sudah terkena serangan bantal dari istrinya bertubi-tubi. "Kenapa? Hah? Apa kau tidak puas dengan satu wanita?" Kesal Raya, kemudian menangkup wajahnya dengan kedua tangannya. Terdengar isak tangis lirih yang membuat Devan menelan ludahnya dengan kasar. "Sayang, aku menemuinya untuk memberikan pelajaran dan..." "Pembohong!" teriak Raya sambil mengangkat kepalanya. Terlihat jelas jika wajah cantik itu sangat terluka dan mata indah itu berkaca-kaca. "Aku tidak berbohong, aku bersumpah jika aku memberikan pelajaran untuknya karena dia berniat untuk menjebakku," ucap Devan dengan jujur. Kemudian ia mencoba meraih tangan istrinya, tapi segera ditepis kasar oleh istrinya itu. "Please, percaya padaku," lirih Devan. Kemudian ia mengelurkan ponselnya dan memutar rekaman suara yang sama, yang sebelumnya ia tunjukkan kepada Flora. "Bagaimana aku bisa percaya kepadamu, jika kau menemui mantan terindahmu itu tanpa memberitahuku?" ucapnya masih tidak percaya dengan suaminya. Benar bukan, yang diucapkan Raya? Wanita manapun akan sakit hati jika suaminya menemui mantan kekasih, apalagi punya predikat terindah. Sebenarnya Raya sedikit terkejut saat mendengar rekaman suara tersebut. Tapi, rasa kesal, kecewa dan emosinya sudah menyelimuti dirinya. "Sayang, sekarang jika kau ada di posisiku, apa kau tidak marah dan kecewa jika istrimu bertemu dengan mantan kekasihnya?" potong Raya, sambil menghapus sisa air matanya. Pertanyaan Raya membuat Devan bungkam, tapi hanya sesaat. "Aku salah karena tidak memberitahumu saat aku akan menemuinya. Aku minta maaf dan sekarang ikutlah bersamaku, agar kau tahu semuanya," ucap Devan. "Oke," jawab Raya. Setelah itu keduanya menuju lokasi di mana Flora berada. Di sisi lain JJ tengah berada di ruang tengah bersama keempat tuyul, Sander dan Oma Irene juga beserta para babysitter. "Sayang, minum obatmu dulu," ucap Sander kepada istrinya yang tengah bersender di sofa dengan keadaan lesu dan lemas. Ya, beberapa saat yang lalu badan JJ terasa panas. Sander menyodorkan obat paracetamol dan segelas air minum untuk istrinya. Dan JJ pun segera meminum obatnya. "Lain kali mainnya harus tahu waktu. Kecapean, kan jadinya," sindir Oma Irene, yang tengah memangku Aiden, sedangkan 3 tuyul lainnya sedang berada di baby bouncernya masing-masing dan ditemani babysitternya. "Memangnya aku berbuat apa?" Sander pura-pura bodoh. "Cih." Oma Irene hanya berdecik kesal dengan putranya. "Tenggorokanku terasa serak, Mom, sepertinya aku akan flu," ucap JJ sambil menyentuh lehernya dengan punggung tangannya sendiri. "Benarkah?" tanya Sander, kemudian ia segera meraih ponselnya untuk menghubungi dokter keluarga. "Aku baik-baik saja, Dad," ucap JJ saat mendengar suaminya menghubungi dokter. "Baik-baik saja bagaimana? Lihat wajahmu saja terlihat sangat pucat," ucap Oma Irene. "Lebih baik segera diperiksa oleh dokter agar kau cepat sembuh," lanjut Oma Irene. "Yang dikatakan Mom benar, sayang," ucap Sander, dan membuat JJ menopang wajahnya dengan telapak tangannya sambil mengerucutkan bibirnya.
terlihat sangat menggemaskan di mata Sander. Tidak berselang lama seorang dokter pria muda sudah tiba di kediaman keluarga Clark. Mungkin usianya tak beda jauh dari Devan. "Hei, kenapa kau yang datang? Aku kan memanggil ayahmu," tanya Sander kepada dokter muda itu. "Papa sedang sibuk, Om. Jadi, aku yang disuruh ke sini oleh beliau," jawab dokter tersebut. "Sudah jangan banyak tanya kau," kesal Oma Irene kepada putranya. "Sekarang, periksa menantuku," ucap Oma Irene. "Wah, Om Sander sudah menikah lagi. Wanita mana yang ketiban sial itu?" ucapnya bercanda, sambil melangkahkan kakinya memasuki rumah besar itu. "Duk! Au!" ringis dokter tersebut saat kakinya ditendang keras oleh Hot Daddy itu. "Bicara lagi, akan kupotong lidahmu," ancam Sander, membuat dokter muda itu bergidik ngeri. "Kau masih saja mengerikan, Om," ucapnya sambil mengusap kakinya yang masih terasa sangat sakit. "Lalu di mana Tante?" tanyanya, sambil celingukan menatap sekitar ruang tengah tersebut. "Apa matamu buta? Kau tidak melihat wanita yang paling cantik di sini?" tanya Sander dengan ketus. Mata dokter tersebut menatap satu persatu wanita yang ada di sana, dan tatapannya berhenti ketika melihat JJ yang sedang menyenderkan kepalanya di senderan sofa. "Tentu saja aku melihat dan itu wanita tercantik yang ada di sini. Tapi, siapa dia?" ucapnya sambil menunjuk JJ. "Dia istriku bodoh," umpat Sander. "What? Astaga, dunia semakin gila," gumam dokter tersebut, kemudian berjalan ke arah JJ. Dan dokter tersebut dibuat terkejut lagi saat melihat 4 bayi di sana. "Benar-benar top chair," batinnya. "Selamat malam, Tante," ucap dokter tersebut menahan senyumnya. "Lidahku terasa sangat geli," batin dokter tertawa. Kemudian dokter tersebut mulai memeriksa keadaan JJ. "Ciki, bagaimana keadaan menantu Oma?" tanya Oma Irene. "Ricky Oma, bukan Ciki," kesal Ricky. "Sama saja. Lebih baik Ciki karena ada krenyes-krenyesnya," ucap Oma Irene absurd. "Astaga." Ricky menepuk jidatnya sendiri. Ternyata keluarga ini masih saja sangat absurd. Hanya gejala flu dan sedikit kelelahan, ucap Ricky, sambil melirik Sander dan tersenyum geli. "Jangan berdekatan dengan para baby dulu ya, Tante. Dan ini resep obatnya." Ricky memberikan resep obat kepada Sander. "Terima kasih," ucap Sander. "Salam tempelnya mana, Om?" "Masa iya terima kasih saja?" ucap Ricky kepada Sander. "Kau persis seperti ayahmu," kesal Sander sambil memutar kedua matanya dengan malas. 50 juta, Om," ucap Ricky, sambil tersenyum tengil. "Dasar mata duitan," kesal Sander. "Masukkan nomor rekeningmu." Sander menabrakkan ponselnya ke dada Ricky dengan kasar. "Nah, sudah." Ricky mengembalikan ponsel Sander. "Sana pergi. Sudah aku kirim uangmu," usir Sander. "Oke, bye semua dan tante cantik," ucap dokter itu sambil mengerling nakal ke arah JJ. "Ya, mau ku congkel matamu," ucap Sander dengan kesal. Tapi, sayangnya dokter itu sudah melarikan diri terlebih dahulu. "Daddy." JJ memanggil suaminya dengan nada tak kalah kesal. Karena suara suaminya yang terlalu keras membuat para tuyul menjadi terkejut dan menangis. Sedangkan di halaman rumah besar itu Ricky masih tertawa terbahak, sambil membuka pintu mobilnya. Tapi,
pada saat ia akan menaiki mobilnya ada sebuah mobil lainnya yang memasuki halaman rumah itu. "Devan!" pekik Ricky. "Ricky, Om Ricky," ucap Raya dan Devan bersamaan. "Wah, dokter cabul!" maki Devan, membuat Ricky semakin tergelak. "Bagaimana bro? Saat itu pasti jantungmu berdetak sangat cepat, kan?" Ricky meledek Devan. "Kalian ini sedang membicarakan apa sih?" tanya Raya dengan penuh keheranan, sambil menatap kedua pria tampan itu bergantian. "Ngomongin skin to S, aw." Ucapan dokter itu terhenti ketika Devan langsung memiting kepalanya di sela ketiaknya. "Brengsek! Lepasin kepala gue! Ketek lo bau bangkek!" Umpat dokter Ricky. "Mampus lo! Hirup aromanya dan rasakan sensasinya." Bukannya melepaskan, Devan malah semakin menjepit kepala Ricky dan menjitaki kepala dokter cabul itu. Devan seperti punya dendam kesumat terhadap Ricky. Ya, Devan memang akan membalas perbuatan Ricky saat itu. Tapi, sayang dirinya terlambat karena saat itu Ricky sudah pergi ke negara X untuk menjadi relawan kesehatan di negara tersebut. "Stop! Kalian ini seperti anak TK." Kesal Raya, kemudian melangkahkan kakinya ke dalam rumah tanpa memperdulikan kedua pria itu yang masih bergelut. "Au, brengsek! Kau mencubit perut seksoiku ini!" umpat Devan, lalu melepaskan kepala Ricky dari pitingannya. Devan menyibakkan kaosnya dan di sana terlihat jelas jika perut Devan sangat merah karena terdapat bekas cubitan yang kontras dengan kulit putihnya. "Mampus lo!" ucap Ricky sambil mengatur nafasnya dan wajahnya terlihat memerah bukan karena marah akan tetapi karena bekas dipiting oleh Devan. Devan tidak terima kemudian ia mulai menggelut Ricky lagi. Dan terjadilah aksi gelut-menggelut yang tidak bisa terpisahkan oleh siapapun. Bahkan para penjaga yang memisahkannya pun sampai tidak sanggup. Biur! Tiba-tiba ada seseorang yang menyiram tubuh keduanya dengan seember air membuat kedua pria itu basah kuyup dan berhenti bergulat. "Oma!" protes Devan, sambil mengusap wajahnya yang basah. Sedangkan Ricky juga melakukan hal yang sama. "Sudah beres? Kucingnya sudah berhenti berkelahi," ucap Oma Irene, kemudian membuang ember yang ia pegang ke sembarang arah dan memasuki rumah kembali tanpa memperdulikan aksi protes dari kedua pria itu. "Oma!" teriak Devan dan Ricky bersamaan. Hais, yang benar saja mereka dikatakan seperti kucing yang berkelahi. Sedangkan para penjaga yang ada di sana pun menahan tawa mereka sambil berkata, "Empus!" ucap salah satu penjaga meledek kedua pria itu. "Meong!" jawab salah satu temannya, kemudian mereka tidak dapat menahan tawanya lagi. "Awas kalian ya!" ucap Devan, membuat kedua beberapa penjaga itu langsung diam. "Kalian ini bisa tidak sih? Kalau bertemu itu yang akur," tegur Sander yang duduk di atas sofa yang ada di ruang tengah. Sedangkan kedua pria yang terlihat gagah itu berdiri di depan Sander dan menundukkan kepalanya, seperti anak TK yang tengah dihukum oleh gurunya. "Dia yang mulai." Devan menunjuk Ricky. "Enak saja. Lo yang mulai." Ricky tidak terima. "Astaga!" kesal Sander sambil memijit pelipisnya. Karena kedua pria tersebut selalu bertengkar jika bertemu. Tapi, sebenarnya mereka saling menyayangi. Sander tahu itu. "Kalian ini tidak ingat umur ya?" ucap Sander dengan nada yang sangat kesal. "Tentu saja kami ingat, umurku 34 tahun. Lah dia 36 tahun. Seharusnya dia yang mengalah," cerocos Ricky sambil menunjuk Devan. "Enak saja. Di mana-mana yang muda itu harus mengalah dari yang tua," sahut Devan dengan kesal.
Haduh, kalian membuat kepalaku tambah pusing. Sekarang berdiri di dekat dinding sana dan angkat salah satu kaki kalian, ucap Sander sambil menunjuk dinding di ujung sana. Bagai kerbau yang dicunguk hidungnya, kedua pria itu menurut dan mengangkat sebelah kakinya. Kedua tangan letakkan di telinga. Dan lagi-lagi kedua pria itu menurut. Jangan ada yang beranjak dari sana jika kalian masih belum mau berdamai, ucap Sander terdengar tegas, padahal Sander tengah mati-matian menahan tawanya. Astaga, aku seperti seorang guru BP yang tengah menghukum muridnya. Batin Sander tergelak. Sayang, help me, ucap Devan dengan nada memelas kepada Raya yang membawakan kopi untuk ayahnya. Cih, manja, cibir Ricky. Terserah gue. Bini gue sendiri, sewot Devan. Nikmati saja sayang, jawab Raya cuek kepada Devan sambil mengeluarkan ponselnya. Hei, kau mau apa? Tanya Sander saat melihat Raya menyalakan kamera ponselnya. Tentu saja mau merekam video mereka. Kapan lagi bisa melihat dua pria gagah, dingin dan arogan menjadi cute dan menggemaskan? Ucap Raya sambil tertawa. Kau benar-benar istri Lucnat. Tapi, Dedi setuju, hahaha. Sander tertawa dan menyetujui ucapan putrinya. Raya mendengus kesal menanggapi perkataan ayahnya. Van, kecebong lo top chair juga ya? Berapa usia si berudu sekarang? Ucap Ricky tak berfilter langsung mendapat pelototan dari Devan. Lo pikir bini gue katak bunting apa? Sungut Devan. Yeh, lo kan bikinnya pakai gaya katak. Ucap Ricky lagi membuat Devan kesal dan memukul kepala Ricky. Tok. Perjaka tua sok tahu. Emang gue tahu, kan suhunya Oma Irene Clark. Ucap Ricky santai, membuat Devan melotot sempurna. Astaga, Oma lagi yang jadi biangnya. Devan, Ricky, hukuman kalian ingin ditambah ya? Ucap Sander dari ruang tengah saat melihat kedua pria itu bertengkar lagi. Tidak, ucap Devan dan Ricky bersamaan. Membuat Raya tergelak. Astaga, mereka seperti anak TK. Gumam Raya. Devan, ayo berbaikan, ucap Ricky. Ogah. Lo mau kita dihukum sama Om Sander sampai pagi? Tanya Ricky. Tentu saja, tidak, ucap Devan dengan cepat. Maka dari itu kita berbaikan. Ya sudah ayo, ucap Devan, lalu berjabat tangan dengan Ricky. Sander yang melihat dari kejauhan pun tergelak. Demi kesejahteraan perkasuran, batin Devan. Hari bergulir begitu sangat cepat dan tidak terasa 4J kini sudah berusia 8 bulan, sedangkan usia kandungan Raya sudah mendekati HPL. Segala persiapan untuk Raya melahirkan Dede Gondrong sudah disiapkan jauh-jauh hari. Semua keluarga Clark sangat antusias untuk menyambut kelahiran Dede Gondrong, termasuk para pelayan yang bekerja di sana. Kira-kira Dede Gondrong cewek apa cowok ya? Tanya salah satu pelayan yang tengah menyapu halaman belakang. Namanya juga Dede Gondrong, ya pasti cowok lah, jawab temannya. Aku rasa cewek. Cowok. Cewek. Kedua pelayan itu saling menatap kesal. Bagaimana kalau kita bertaruh? Oke. Tapi, apa taruhannya? Ucap pelayan itu. Taruhan uang 1 juta. Bagaimana? Oke. Deal. Ucapnya mantap. Setelah selesai berdebat, kedua pelayan itu melanjutkan pekerjaannya kembali. Mama, celoteh Nathan sambil menggigit mainannya. Mi. Sahut Sean sambil merebut mainan Nathan, membuat Nathan menangis histeris.
Ya, keempat bayi itu sudah pintar berceloteh, merangkak aktif dan sudah tumbuh gigi, masing-masing mempunyai 2 gigi di bagian depan bawah. Dan wajah keempat bayi itu terlihat tidak seperti anak kembar, atau biasa disebut kembar tidak identik. Tapi, yang namanya bayi yamak, wajahnya masih suka berubah-ubah seiring dengan pertumbuhan mereka. Kap, sayang jangan menangis lagi. Oke, ucap JJ, lalu memangku Nathan. Sean, ini punyamu. Tidak boleh merebut mainan Nathan. Sang mami memberikan mainan yang sama kepada Sean, akan tetapi anak gembul itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum lucu memperlihatkan gigi susunya yang baru tumbuh 2 itu. Ya sudah, kalau tidak mau, ini mainannya buat Nathan saja. Ucap JJ lembut, lalu memberikan mainan tersebut kepada Nathan. Tapi lagi-lagi Sean merebutnya kembali. Sean. JJ sampai menghela nafas panjang, karena putra keduanya itu suka usil kepada 3 saudaranya. Sedangkan Aiden dan Ansel sedang bermain anteng dengan mainannya sendiri. Sander menatap istri dan keempat putranya dari kejauhan dengan perasaan bahagia dan juga hatinya merasa menghangat. Dia sangat bahagia, sangat. Rasa lelah setelah pulang bekerja kini terobati saat melihat istri dan keempat putranya yang sedang bermain di ruang tengah. Didi. Aiden melihat Sander yang berdiri tak jauh dari pintu pun langsung merangkak menghampiri sang ayah. JJ menoleh saat Ansel memanggil dedinya, kemudian ia pun beranjak dari duduknya dan menghampiri Sander dengan menggendong Nathan. Didi. Ansel merengek sambil terus mengulurkan tangannya. Hai boy. Sander berjongkok dan berniat untuk menggendong Ansel yang sudah mengulurkan tangannya seolah meminta digendong oleh dedinya. No dad, bersihkan diri dulu jika ingin menggendong anak-anakmu. Tegur JJ, membuat Sander mengurungkan niatnya. Dedi, mandi dulu ya nak. Ucap Sander, lalu mengecup kedua pipi gembul Ansel. Setelah mencium Ansel, Sander beranjak dan menghampiri istrinya lalu berucap. Baiklah ratuku, rajamu ini akan membersihkan diri dulu. Kap. Sander mencuri ciuman di bibir Pink yang selalu membuatnya candu. Dad. JJ melotot horor. Bisa-bisanya suaminya itu menciumnya di depan anak-anaknya. Obat lelahku, honey. Ucap Sander tergelak, lalu berjalan menuju kamarnya. Kemudian JJ memanggil 2 babysitter untuk menggendong Ansel dan juga Nathan. Lalu ia beranjak dari ruang tengah menuju kamarnya. Ceklek. JJ memasuki markas tempur 1 untuk menyiapkan pakaian ganti suaminya. Honey. Panggil Sander saat melihat istrinya memasuki kamar. Sahut JJ, sambil melepas kardigan yang ia kenakan dan meletakkan di atas sofa, lalu menghampiri suaminya. Ada apa? Tanya JJ, sambil melepaskan dasi yang masih menggantung di leher suaminya. Hap. Sander menangkap kedua tangan lentik itu. Aku mempunyai sesuatu untukmu. Ucap Sander, sambil menatap wajah cantik istrinya. Sesuatu. Kening JJ mengerut dan Sander mengangguk lalu tersenyum. Berbaliklah. Ucap Sander, dengan penuh kebingungan JJ pun menurut dan membelakangi suaminya. Sander menyibakkan rambut panjang JJ ke samping, lalu ia mengambil sebuah kotak bludru berukuran kecil dalam kantong celananya. Dad. JJ meraba kalung yang sudah melingkar di lehernya. Kalung lagi? Batin JJ. Karena setiap bulan suaminya itu pasti memberikannya kado berupa perhiasan yang harganya selangit. Special for you, honey. Indah bukan? Kalung ini seperti dirimu, sederhana namun sangat indah dan sangat berkilau. Ucap Sander, lalu mengecup leher putih istrinya yang terekspos itu. Ya. Kali ini Sander memesankan khusus kalung berliontin berlian itu.
Tapi, Sander tidak ingin mendengarkan protes istrinya. Maka dari itu ia langsung meremat kedua pepaya gantung dengan lembut, membuat JJ mendesis enak. JJ memejamkan matanya, kala mendapat serangan mendadak dari suaminya. Bahkan ia memiringkan kepalanya agar suaminya lebih leluasa mengeksplor lehernya. Di sisi lain Devan tengah menggigit jarinya sendiri sambil terus bergumam. "Ya, dasar brengsek," umpat Raya, melihat suaminya bertingkah tidak jelas. "Sayang, aku..." Rasa sakitnya datang lagi. Huh. Raya berteriak lalu mengambil nafas dan mengeluarkannya perlahan. "Sayang, jangan membuatku panik, astaga." Devan meraup wajahnya dengan kasar. "Sepertinya Dede Gondrong mau keluar. Panggilkan Dedi, Mami dan Oma," ucap Raya. "Ya, sebentar." Devan malah mengambil ponselnya. "Devan!" teriak Raya, sambil melemparkan bantal ke arah suaminya. "Astaga!" Kemudian Devan meletakkan ponselnya lalu berlari keluar kamar. "Oma!" teriak Devan, memanggil Oma Airin yang tengah bermain dengan 4J. "Ada apa?" jawab Oma Airin. "Itu, Raya mau keluar." Salah, tapi Dede Gondrong mau keluar," ucap Devan dengan terbata.